Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang dasar-dasar kehujahan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ini yang akan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Cut Yami Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis. Ada dua ahli yang menyatakan, pertama dari ahli usul. Hadis adalah segala sesuatu yang dikeluarkan Nabi Muhammad SAW selain dari Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum dan syara. Menurut ahli fuqaha, segala sesuatu yang diberitakan Nabi Muhammad SAW. Jadi, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat-sifat maupun hikmahnya. Selanjutnya, kehujahan hadis. Kehujahan hadis atau hujah hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum, sama dengan Al-Quran dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Di dalam Al-Quran, kita dapati perintah-perintah, akan tetapi tidak disertakan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Contohnya, sholat. Dalam Al-Quran terdapat perintah untuk sholat, namun tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana cara melaksanakannya. Dengan demikian, tidak lain kita harus melihat kepada hadis. Adapun dalil kehujahan hadis, yang pertama, dalil dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha wa rasulah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Nah, masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk iman kepada Allah dan Rasulnya. Selain dari Al-Quran, adapun dalil yang menunjukkan pentingnya berpegang teguh kepada al-hadis, salah satunya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Malik, yang artinya aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah Rasul. Hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman yang memuat ajaran-ajaran yang bersifat global. Oleh karena itu, kehadiran hadis berfungsi sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Quran yang menjelaskan secara terperinci. Ulama Atsar berpendapat bahwa fungsi hadis dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bayan takrir. Bayan takrir yang dimaksud dengan bayan takrir adalah mempertegas atau memperkuat hukum-hukum dalam Al-Quran. Contohnya, dalam Quran surat Al-An'am ayat 152, wala taqrabu malal yatim, dan janganlah kamu atau kalian mendekati harta anak yatim. Sementara dalam hadis dikuatkan, yang artinya jauhilah oleh kalian 7 perkara yang merusak, dan salah satu di antara perkara yang Rasulullah sebutkan adalah memakan harta anak yatim. Kedua, bayan tafsir sebagai penjelas. Yang dimaksud dengan bayan tafsir adalah menafsirkan atau menjelaskan atau merincikan ayat-ayat Al-Quran yang kurang jelas penentuannya atau samar pengertiannya. Contoh dalam Quran surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang sholat, yang artinya dan dirikanlah sholat. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Kemudian dalam hadis dijelaskan lagi, sholu kama ra'aituni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Dalam hal ini hadis berfungsi sebagai penjelas. Yang ketiga adalah bayan tashri. Yang dimaksud dengan bayan tashri adalah memberikan kepastian hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kan Al-Quran ini masih global. Nah, kemudian dipastikan hukumnya ini di dalam hadis. Contoh dalam Quran surat Taubah ayat 103 yang menjelaskan tentang ayat zakat. Yang artinya bila zakat sebagian dari harta mereka untuk menyucikan mereka. Kemudian dalam hadis jelaskan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri. Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk sholat id. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat ada bayan nas. Bayan nas ini yang dimaksud adalah menghapus dari hukum di Al-Quran yang dimana hadis menggantikan hukumnya. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Diwajibkan atas kalian jika ada salah satu dari kalian didatangi kematian untuk meninggalkan wasiat. Nah, sementara dari hadis dijelaskan bahwa sungguh Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak menerimanya dan tidak ada wasiat bagi pewaris. Hadis riwayat Al-Nasa'i. Di sini diwajibkan di Quran surat Al-Baqarah, sementara untuk di hadis itu
ahli waris sudah ada bagiannya, jadi tidak perlu diberikan wasiat karena wasiat yang nantinya itu selain dari khurutul muqaddarah. Jadi kesimpulannya, hadis adalah dalil syariat tak ubahnya dengan Al-Quran. Tidak ada perbedaan antara Al-Quran dan hadis dari sisi wajibnya seorang muslim mengambil sebagai dalil syariat. Sabda Nabi Muhammad SAW, ingat bahwa aku diberi Al-Quran dan yang seperti Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud. Al-Quran bukan tidak lengkap tanpa hadis, karena Al-Quran itu sendirinya sudah sempurna dan lengkap. Tapi untuk memahami Al-Quran, kamu perlu merujuk pada ulasan-ulasan Al-Quran, yaitu hadis yang mana sabda-sabda sahih Nabi Muhammad SAW. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.